Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup orang Kristen harus berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berkemenangan. Hidup di dunia ini tidak mudah karena banyak tantangan bahkan penganiayaan. Orang Kristen harus hidup dalam perjuangan iman dan kita dapat menjadi pemenang bila hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini Roma 1 saudaraku ya, ayat 16 dan 17. Hidup di dunia adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Tiap orang Kristen harus mengalami hal ini saudaraku. Dan orang Kristen yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, dari Filipi 1 saudaraku ayat 27 sampai 30, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang berpadanan dengan Injil Kristus sehingga dapat hidup berkemenangan di dunia ini. Yang pertama saudaraku, orang Kristen harus teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Filipi 1 ayat 27a berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Bapak Ibu saudara-saudariku, satu roh artinya semua orang percaya harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Semua jemaat atau orang Kristen harus memiliki satu roh yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan sehati sejiwa artinya jemaat atau orang Kristen harus mempunyai tujuan yang sama. Mereka harus memusatkan tujuan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Dan bila orang percaya dalam gereja Tuhan memiliki kesatuan roh saudaraku, karena sudah diperbaharui oleh Roh Kudus dan sehati sejiwa dalam perjuangan iman di dunia ini akan keluar menjadi pemenang saudaraku, karena ini adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Haleluya saudaraku. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, orang Kristen harus teguh berdiri, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27b sampai 28 berkata, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Haleluya. Dan itu datangnya dari Allah saudaraku ya. Perjuangan iman yang timbul dari berita Injil. Kata berjuang saudaraku dalam bahasa aslinya ditulis dengan sunalotes. Artinya menggambarkan suatu tim olahraga yang dalam perjuangannya bahu-membahu melawan kekuatan lawan untuk bisa menang saudaraku. Misalnya di dalam tim sepak bola harus ada kesatuan saudaraku, berjuang bersama-sama bahu-membahu. Nah, jadi di dalam gereja Tuhan, jemaat harus terus berjuang bahu-membahu, saling tolong-menolong saudaraku, menjadi satu tim yang kuat, membela kebenaran Injil terhadap orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, seteru atau musuh salib Kristus. Dalam Titus 1 ayat 10 sampai 13 firman Tuhan berkata, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat.
Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang yang semacam ini harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau. Bahkan keluarga, mengacaukan banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudariku, perjuangan untuk teguh berdiri, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil memang sulit. Ada banyak tantangan. Oleh karena itu setiap orang Kristen atau setiap orang yang menjadi anggota tubuh Kristus harus bisa bekerja sama. Harus menjadi tim yang berjuang bersama supaya bisa menjadi pemenang melawan setiap musuh yang menyesatkan yang ada di dunia ini. Kita adalah tim, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, kebenaran yang ketiga, dalam perjuangan hidup orang Kristen yang berpadanan dengan Injil Kristus tidaklah mudah, saudara. Tidaklah mudah. Filipi 1 ayat 29 sampai 30 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, kata Paulus, Rasul Paulus berkata, saudaraku, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus juga, saudaraku, berjuang untuk Injil. Dalam perjuangan hidup orang Kristen harus berpadanan dengan Injil Kristus. Tetapi ini juga tidak mudah. Ini sangat sulit. Manusia, saudaraku, bahkan masyarakat itu menentang iman dan kebenaran Injil yang kita percaya dalam Kristus Yesus. Mungkin juga dalam keluarga kita, tetangga kita, teman sekantor, teman sekolah, teman kuliah, dan lain-lain. Bisa saja sebagai orang Kristen yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus mendapatkan ejekan, saudara, atau diabaikan, atau dilupakan, dimaki, bahkan dipenjara, dianiaya, ada juga yang dibunuh. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan orang percaya supaya tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Itu, saudara. Nah, Filipi 1 ayat 28 berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan ia datangnya dari Allah. Rasul Paulus mengalami hal itu juga. Ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, kelaparan, sudah di penjara Filipi. Dan jemaat Filipi telah menyaksikan Rasul Paulus menanggung semuanya itu. Untuk siapa? Untuk Kristus. Tetapi saudaraku, Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Jadi segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus, saudara. Di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana beratnya penganiayaan, saudaraku, penyerangan atas kita, ejekan, kita pasti dapat menanggungnya melalui kehadiran Tuhan Yesus, melalui kehadiran kuasa Kristus, saudara, di dalam diri kita. Percayalah. Jadi kalau kita sekarang sedang mengalami aniaya, tekanan, karena kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, berpadanan dengan panggilan Injil, jangan menyerah. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan jalan kelepasan. Amin, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah, saudaraku, dan juga di dunia ini. Yang pertama, orang Kristen harus teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, saudara, dengan saudara seiman yang lain ya, bekerja sama. Yang kedua, orang Kristen harus teguh berdiri berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan yang ketiga, dalam perjuangan hidup orang Kristen yang berpadanan dengan Injil Kristus tidaklah mudah, banyak tantangan. Tapi perjuangan kita tidak akan sia-sia.
1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di mana saudaraku? Di rumah, di gereja, di sekolah minggu ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, bahkan ejekan dan hinaan, kami tetap teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami tak akan goyah, kami bahkan akan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, perlindungan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.